Nggak ada hadisnya iman turun karena lagu bernadia, nggak ada gitu. Yang ada iman turun itu gara-gara maksiat gitu. Apa jangan-jangan para musisi itu adalah para dai? Jangan sampai ketika kita mendengar musik, jiwa kita masih jiwa yang rapuh. Apa sih hal yang penting harus kita garis bawahi pada kajian pada hari ini? Bagi saya teman-teman semua, jangan sampai ketika kita dengar lagu atau ketika kita jatuh cinta, hati kita kosong. Karena kalau hati kita kosong, maka kita akan jadi budak cinta. Maka kita akan jadi budak lagu. Sedangkan bagi kita teman-teman semua, Islam mengajarkan kita untuk jadi majikan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kan belum aja 1 bulan kan, kata Bernadia. Maksudnya belum ada juga 1 bulan kita kemarin ngadain tablik akbar ya, ngaji bareng rame-rame sama Kang Zai gitu ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali bersama teman-teman di malam hari ini. Judulnya biar hidup gak diatur oleh lirik lagu gitu ya. Kenapa sih hari ini bener gak tiap kita scrolling ini langsung aja ya, karena gaya-gaya anak muda mah gak usah alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin lah gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Itu mungkin buat para orang tua baik, tapi kita langsung aja sharing bareng-bareng. Hari ini teman-teman, ketika kita scrolling TikTok, scrolling Instagram dan lain sebagainya, pasti banyak, dan memang begitu pun dengan algoritma yang berjalan. Lagi scrolling, lagi happy, tiba-tiba ada bernadia gitu ya. Apa mungkin caraku bicara kan gitu ya. Tiba-tiba kita tuh langsung ngeh, oh apa saya pernah nyakitin seseorang dengan cara saya bicara ya? Aneh gitu ya maksudnya. Kita tiba-tiba punya dosa gara-gara lihat atau denger backsound di FYP atau di TikTok, di Reels, bernadia apa mungkin caraku bicara, tiba-tiba kita kayak ngerasa punya dosa gitu. Oh kayaknya tadi saya punya dosa ya, cara bicara saya salah ke teman atau ke bestie gitu ya. Terus tiba-tiba lagi happy, kemudian atau tiba-tiba lagi produktifnya nih teman-teman Ikhwan, lagi produktif kerja, lagi produktif kuliah dan lain sebagainya, tiba-tiba ada task to do list, tugas kuliah yang begitu banyak, tiba-tiba pas kita lagi scrolling IG atau TikTok langsung apa yang untung dunia masih berputar tuh, untung dunia masih berputar tuh apa Kang Iziran? Lagunya gimana? Saya biasanya ngapalin Quran. Saya punten nggak ngapalin yang kayak gitu. Apa sih lagunya yang itu? Untungnya. Orang-orang mau nyanyi sorry. Dunia masih berputar kan gitu ya. Ketika kita lagi misalnya banyak tugas, stres, dikejar deadline ya, tiba-tiba ada lagu untungnya dunia masih berputar gitu ya. Iya, kita masih hidup dan lain sebagainya. Kenapa ya hari ini lagu-lagu yang kemudian berseliweran di TikTok, di Instagram selalu relate dengan kehidupan kita? Apa jangan-jangan para musisi itu adalah para dai yang menyampaikan pesan-pesan Allah kemudian bisa menyentuh hati kolbun manusia itu, sehingga apapun lirik lagunya gitu ya, tiba-tiba relate gitu ya, tiba-tiba nyambung kepada kita. Nah sebenarnya gimana sih gitu ya konsep antara lagu yang kemudian lagi viral di FYP, TikTok, bernadia, Juicy Lucy, mahal ini gitu ya. Akang misalnya, kalau nanti ulang tahun mau dibawain apa? Kalau ulang tahun? Apa aja. Nah kalau kata TikTok mah, kamu kalau ulang tahun mau dibawain apa? Bawa dia kembali, mahal ini. Kan aneh gitu ya maksudnya teh. Ya itu jokes, tapi ketika banyak quotes yang malah membuat seseorang itu negatif, ngedown, depresi gitu ya, toksik dan lain sebagainya, itu pun jadi ngaruh sebenarnya ke kondisi jiwa kita gitu ya.
Kalau kita nggak bisa ngatur secara kuat pendirian kita secara pribadi, akhirnya ketika ada banyak lirik-lirik lagu yang itu relate dengan kehidupan, dengan permasalahan, dengan apapun di hidup kita, kita jadi gampang down. Padahal lagi stabil-stabilnya nih iman, lagi yazid ya. Al-imanu yazidu wa yanqus gitu ya. Kata Nabi, iman itu naik dan turun gitu ya, fluktuatif. Yazidu bit ta'ah wal yanqus bil maksiyah gitu ya. Ini kebalik. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil bernadia. Kan aneh gitu ya. Nggak ada hadisnya iman turun karena lagu bernadia, nggak ada gitu. Yang ada iman turun itu gara-gara maksiat gitu. Jadi semangat ibadah lagi naik-naiknya, kemudian ada lagu Juicy Lucy gitu ya, tiba-tiba langsung flashback ke memori waktu SMP, waktu SMA atau apapun itu gitu ya. Kan ini jadi aneh gitu ya. Nah makanya ada apa sih sebenarnya di dalam diri kita atau di dalam lagu ini, sebenarnya apa yang masalah? Apakah lagunya, musisinya, pembuatnya, atau kitanya, atau apanya gitu? Maka sebenarnya kita nggak mesti menyalahkan pihak eksternal ketika ada sesuatu yang membuat kemudian kita itu down, kita itu ngerasa di drive. Tahu di drive bukan Google Drive ya, tapi di drive itu dikendarai. Jadi ketika kemudian ada sesuatu yang mengendarai prinsip hidup kita, aturan-aturan di hidup kita, sebenarnya yang harus kita kemudian evaluasi muhasabah adalah diri kita sendiri. Jangan-jangan kita terlalu easy, terlalu mudah untuk didrive oleh lagu, terlalu mudah dipengaruhi oleh lagu. Mungkin memang enakan gitu si liriknya, tapi kalau kita nggak punya pendirian yang teguh, yang kuat, akhirnya tadi ke bawah suasana. Betul, Allah yang membolak-balikan hati gitu ya, tapi manusia secara sengaja, secara dia kemudian inisiatif malah menjerumuskan dirinya sendiri kepada sesuatu yang kemudian lebih tidak bermanfaat, atau kemudian yang malah membuat hati kita tidak teguh gitu ya, atau yang membuat hati kita lebih jauh daripada Allah gitu ya. Memang betul yang membuat mood itu naik turun sebenarnya Allah. Makanya kan ini pernah saya sampaikan juga di kajian di Garut. Makanya Allah mewakilin semua penciptaan yang ada di langit dan di bumi itu, termasuk hati dan perasaan kita, dengan diksi di dalam Al-Quran itu, inna fi khalqis samawati wa ma fil ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang ada di langit dan apa yang di bumi itu bukan matahari, bukan gunung, bukan tanaman dan lain sebagainya, tapi di antara langit dan bumi kan ada manusia. Nah ketika Allah sebutkan inna fi khalqis samawati wa ma fil ard, itu berarti termasuk hati dan perasaan kita pun Allah yang ciptakan gitu ya. Allah yang membolak-balikan. Nah ini ayat diksi selanjutnya menarik nih teman-teman, kita pelajari, tadaburi. Wakhtilafil laili wan nahar. Ini pula Allah mewakilkan seluruh peristiwa naik dan turun, lapang dan sempit, kaya dan miskin misalnya atau tidak cukup, sedih dan gembira dan lain sebagainya. Pokoknya negatif dengan positif. Kan segala sesuatu itu ada pasangannya termasuk kondisi gitu ya. Maka Allah cukup mewakilkan dengan diksi wakhtilafil laili wan nahar. Allah dengan mudah memasukkan malam ke siang, begitupun siang ke malam, wakhtilafil laili wan nahar. Maka itu sebuah perumpamaan aja bagi Allah. Allah dengan mudah membuat kamu mood naik dan turun, dari turun ke naik, dari happy ke sedih, dari sedih ke happy. Allah cukup mewakilkan wakhtilafil laili wan nahar. Gak mesti kan Allah kemudian sebutkan secara spesifik Allah dengan mudah membolak-balikan mood kamu, enggak, terlalu kecil. Kemahabesaran Allah terlalu kecil kalau dengan disebutkan dengan spesifik secara seperti itu. Tapi Allah kemudian mewakilkan seluruh peristiwa naik turun, mati dan hidup, happy dan kemudian sedih, lapang dan sempit dengan kata wakhtilafil laili wan nahar. Dan itu cuma berlaku la ayatil liulil albab. Cuma berlaku buat orang-orang yang kemudian berpikir atau mempunyai akal bahasa lainnya. Jadi hari ini perlu kita pahami, kita itu nggak bisa merubah mood diri kita sendiri, sebab yang merubah mood itu Allah, gitu ya. Memangnya hari ini akan bisa merubah mood akan hari ini? Misalnya akan sekarang lagi fokus kajian, bisa nggak dibuat tiba-tiba saya pengen 180 derajat jadi bosan? Nggak bisa.
Atau begitupun sebaliknya, Akang lagi melek saat ini. Bisa nggak saat ini dirubah 180 derajat langsung jadi ngantuk? Nggak bisa. Makanya inna fi khalqis samawati wa ma fil ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Dengan segala kemahabesaran Allah, Allah dengan mudah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuk perasaan kita, mood kita, hidup kita, wa ikhtilafil laili wan nahar. Begitupun dengan setiap kondisi-kondisi yang ada pada diri kita. Allah yang membuat itu terjadi gitu ya. Ayatil liulil albab. Jadi pertanyaannya, siapa yang ngatur mood kita? Apakah Lucy atau diri kita atau Allah? Allah gitu ya. Mungkin bisa jadi perantaranya mungkin gitu ya. Kan kita itu bisa memilih fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha gitu ya. Kalimat ini pun digeneralisir. Kita pun bisa memilih pilihan-pilihan baik atau buruk, sedih ataupun senang, gembira ataupun sedih, lapang ataupun sempit, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Termasuk preferensi-preferensi lagu di Instagram, di TikTok, kita pun bisa memilih gitu ya. Maka kalau belum cukup kuat untuk kemudian ajak dalam pendirian diri dan khawatir akan kemudian mood swing gitu ya, naik turun, maka ya udah dikurang-kurangin aja gitu ya. Lagu bernadianya, lagu jisulisunya dan sebagainya, mending ngaji gitu ya. Satu sisi mungkin. Tapi kalaupun kita udah kuat secara prinsip diri, itu ini bukan bicara tentang halal dan haram gitu ya, lagu bukan halal dan haramnya. Tapi khawatir lagu-lagu yang kemudian hari ini berseliweran malah itu yang membuat kita naik turun dan lain sebagainya gitu ya. Maka mending tinggalkan terlebih dahulu, kuatin diri, upgrade diri, sehingga mood kita tidak digantungkan atau tergantung oleh lirik lagu gitu ya. Tapi mood kita diatur oleh Allah, sekehendak Allah, semaunya Allah. Kan kita berkomitmen tiap sholat ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, saya berkomitmen. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, dan seluruh pengorbanan-pengorbananku ditujukan kepadamu gitu. Kan kita berkomitmen setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu. Maka ketika kita berkomitmen, maka buktikan komitmen itu dalam keseharian kita, di dalam hidup kita, dengan tadi praktek-praktek amal-amal soleh, sehingga kita nggak gampang ke distract sama apapun yang terjadi di FYP, di TikTok, di Reels, apapun lah gitu ya. Itu mungkin pengantarnya, kita bakal lebih banyak denger gitu ya, sharing dari Kang Novel Fatio sama nanti Kang Al-Fatahar. Intinya kenapa kita bikin judul ini, biar hidup gak diatur oleh lirik lagu gitu ya. Karena memang itu faktanya gitu ya. Memang itu faktanya hari ini di TikTok, di Instagram mungkin teman-teman pun pernah ngecek gitu ya. Lagi kerja misalnya, playlistnya asalnya misalnya apa ya, Avenged Sevenfold gitu. Playlistnya Avenged Sevenfold, wow lagi kerja. Tiba-tiba ada, belum ada satu bulan. Jadi memori itu melayang, kemana berimajinasi, kan aneh gitu ya. Padahal awalnya Avenged Sevenfold gitu ya. Ketika ada playlist bernadia, tiba-tiba imajinasi jadi liar gitu ya. Jadi kemana-mana. Atau tiba-tiba lagu mahal ini kan, tiba-tiba lagu sepertinya sama kan gitu ya. Tiba-tiba jadi ingat mantan kan, tiba-tiba jadi ingat dia, oh iya ya. Kayaknya sama rasanya dan sebagainya kan gitu ya. Maka jadi bahaya gitu ya. Khawatir akan mengganggu khusyuk, fokus ibadah kita gitu ya. Allahu Akbar, sepertinya sama. Kan khawatir gitu ya. Lagi sholat tiba-tiba ingat lirik lagu kan gitu ya. Lagi imam, ada ikhwan-ikhwan yang lagi imam. Imam sholat jahar, sholat maghrib, isya ataupun subuh. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya dan sebagainya. Terus dia baca surat pendek misalnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Harusnya watawassaw bil haq ya, karena dia wal asri misalnya. Tiba-tiba dia baca falahum ajrun ghairu mamnun, jadi surat atin gitu ya. Dikoreksi sama si makmum tuh, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Si imam langsung
Apa mungkin caraku bicara dari surat Al-Asr nyambung ke surat Atin gitu ya. Dan ketika dikoreksi sama makmum dia ingat apa mungkin caraku bicara. Kan ini jadi bahaya gitu. Mudah-mudahan enggak lah gitu ya. Mudah-mudahan enggak sampai sana, lirik-lirik lagunya enggak ke bawah sampai sholat kan gitu ya. Cukup di luar ibadah spiritual. Kalaupun itu jadi booster ibadah booster kerja gitu ya, kan ada ya yang kemudian kerja di fore di depan tuh ya. Kerja di coffee shop atau di WFC, dimanapun di rumah, di kantor, lagi menugas dan lain sebagainya. Kemudian dia style playlist apapun, yang Ikhwan mungkin lebih banyaknya yang lebih semangat kan gitu, atau yang Akhwat misalnya apapun itu lagunya, mudah-mudahan satu sisi mungkin jadi positif buat nambah apa ya, secara hormon nggak tahu apalah ya bahasa hormon-hormonnya. Mungkin jadi booster buat kerja itu it's okay gitu, tapi mudah-mudahan itu nggak ke bawah sampai ibadah spiritual. Itu aja sih pengantarnya, mudah-mudahan ada manfaat. Nanti kita lanjut ke pemateri yang lainnya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini atau tadi ya kita sudah mendengarkan banyak ilmu dari Kang Gani yang masya Allah sekali, banyak insight-insight yang bisa kita dapatkan ya teman-teman. Dan izin memperkenalkan diri juga, barangkali ada yang belum kenal, nama saya Noval Fatio, biasa dipanggil Fatio, suka bikin konten juga ya di Instagram @alfatio. Dan teman-teman semua, pada malam hari ini aku pengen coba sharing sedikit juga teman-teman, dan nanti mungkin yang pamukasnya dari Kang Al-Fatahar ya, tadi udah ngobrol banyak sama Kang Al-Fatahar. Teman-teman, kita bicara soal musik ya tadi ya, soal musik, dan agar hidup kita enggak terombang-ambing dengan lagu-lagu atau terdoktrin dengan lagu-lagu. Teman-teman, yang pertama yang pengen disampaikan adalah ini ada satu fakta nih teman-teman yang sangat menarik. Ini kejadian tahun 2010 di negara Hungaria. Teman-teman, di sana ada satu musik judulnya itu Bloom Monday. Nah, itu ada satu lagu yang ternyata kalau kita bicara yang tadi saya sudah baca ya, lagu itu ternyata teman-teman semua di Hungaria. Lagu tersebut jadi lagu yang kebanyakan orang-orang ketika dengar lagu itu, bukan kebanyakan lah, orang-orang, ada sebagian orang yang dengar lagu itu sampai-sampai mereka kemudian bunuh diri. Jadi ini sempat viral juga beritanya, ada lagu namanya Bloom Sunday atau Monday ya, Bloom Sunday kalau saya nggak salah. Lagu itu menyebabkan orang-orang bunuh diri itu banyak di Hungaria. Teman-teman nanti bisa cek ya beritanya masing-masing. Ketika ada orang yang meninggal dunia ditemui di Hungaria, itu nggak sedikit ketika dia lihat mereka meninggal dunia, itu di depan kursi-kursi mereka itu ada lirik-lirik lagu Bloom Sunday itu. Ini fakta yang begitu mengerikan teman-teman semua. Tapi yang menarik adalah ketika itu terjadi teman-teman, setelah diteliti ternyata kebanyakan orang-orang yang meninggal itu memang ada faktor dari musiknya. Tapi teman-teman semua, yang harus kita garis bawahi adalah sejatinya bukan karena musiknya itu saja. Tapi apa teman-teman semua? Ada jiwa rapuh yang kemudian disentuh oleh musik-musik yang seperti itu. Tapi yang menarik teman-teman, di Indonesia kalau teman-teman buka Spotify gitu kan, atau alat-alat atau di YouTube trending itu ternyata sangat-sangat kita bisa pahami, kita bisa baca. Yang paling trending topik itu rata-rata memang lagu-lagu galau. Saya tadi baru share juga ya, lagu yang paling viral hari ini di YouTube ternyata lagu Sialan. Ya, Sialan kan? Juisi Sialan. Sialan judulnya ya? Ya, Sialan. Itu trending topik. Bahkan dulu ketika zaman Firsa Besari lagi naik-naiknya, itu hampir banyak lagu Firsa Besari itu naik banget teman-teman semua. Dan sebagaimana yang kita tahu, lagu-lagu Firsa Besari adalah lagu-lagu yang menghantarkan kerelatan bagi orang-orang yang lagi galau. Bener gak? Garis Terdepan atau apalagi April dan lain sebagainya, itu lagu-lagu galau. Ternyata teman-teman semua, setelah kemudian kita coba teliti, memang orang-orang di Indonesia ternyata lebih dominan suka lagu-lagu yang galau. Makanya nggak sedikit ya teman-teman semua, ada berita-berita, walaupun ini kaitannya lebih panjang lagi, tapi nggak sedikit kita dengar berita-berita
ada orang putus cinta langsung bunuh diri. Kemarin ada kejadian di Bandung, di salah satu hotel di Bandung, itu ada atlet MMA, dia petinju luar biasa, petarung luar biasa. Tapi suatu ketika lihat oleh CCTV, dia keluar dari kamarnya, itu badannya sudah lumpuran darah, terus kemudian dia loncat dari atas sampai ke bawah, meninggal dunia. Penyebabnya apa? Ternyata ada problem dengan si ayangnya gitu ya, dengan pacarnya teman-teman semua. Kita nggak pengen menjudutkan siapapun, tapi ternyata teman-teman semua banyak sekali kejadian-kejadian orang bunuh diri karena cinta. Orang bunuh diri karena putus daripada cinta teman-teman semua. Kalau kita kaitin dengan musik, apa kaitannya teman-teman semua? Ternyata teman-teman yang harus kita garis bawahi kalau kita bicara agar hidup kita tidak terlalu mengamin dengan musik adalah kita mungkin bisa jadi kita boleh dengar musik gitu kan, karena tadi nanti ada bahasan fikihnya ya soal musik ya. Kita bisa jadi boleh dengar musik, tapi teman-teman semua yang harus kita garis bawahi adalah jangan sampai ketika kita mendengar musik jiwa kita masih jiwa yang rapuh. Karena ternyata teman-teman semua ada penelitian yang menarik. Ini seorang psikologi namanya Lawrence Slater, dia mengatakan ada istilah gila lova. Gila lova itu gila karena cinta. Teman-teman, kata Lawrence Sutter tadi ya, ternyata banyak sekali kejadian kasus-kasus yang orang bunuh diri karena cinta gitu kan. Orang frustasi, stres, bahkan gila gara-gara cinta. Ternyata setelah diteliti bukan karena cintanya itu sendiri. Karena apa teman-teman? Ternyata karena jiwanya pun sudah rapuh. Jadi kalau ibaratkan ya teman-teman, ada orang yang dia galau gara-gara putus cinta, terus kemudian sampai bunuh diri, itu sebetulnya bukan karena putus cintanya. Tapi karena apa? Karena sebelum dia putus cinta, jiwanya itu memang sudah bertubi-tubi menghadapi cobaan-cobaan yang membuat jiwanya rapuh. Kebayang teman-teman? Kebayang ya? Makanya di dalam yang kita pahami teman-teman semua, ada misalnya dulu kisah Laila Majnun ya. Satu kisah fenomenal yang setelah diteliti oleh Salim Afillah ternyata bukan cerita Islami itu. Cerita Arab Jahiliyah gitu ya. Ada Laila Majnun, namanya itu bukan Majnun ya, nama aslinya itu siapa ya Kang? Kois ya. Kois yang jatuh cinta sekali dengan Majnun, jatuh cinta dengan Laila, tapi ternyata Laila nikah dengan laki-laki yang lain. Kois kan sampai segila itu ya teman-teman. Kois terjadi seperti itu. Atau misalnya ada kisah yang lebih fenomenal, yang orang bilang ini jadi semacam kisah inspirasi bagi kisah-kisah cinta yang lainnya. Ada kisah Romeo dan Juliet. Kita tahu ya, yang menarik itu kalau misalnya kita baca novel yang memang dari Italianya itu kan kasus mereka tuh kayak gini. Ketika Romeo menemui Juliet, Juliet sudah terkapar. Romeo ngebayangin ini Juliet sudah mati. Kenapa mati? Karena di mulutnya itu sudah ada cairan racun. Maka yang dilakukan Romeo adalah Romeo coba menghirup racun yang ada di mulutnya Juliet. Jadi semacam ciuman pada orang yang sudah mati. Disedot racunnya, kemudian diminum sisa-sisa racunnya. Sehingga Romeo meninggal dunia pada saat itu. Nah, Juliet ketika itu ternyata belum meninggal dunia. Kenapa? Karena racunnya baru ada di mulut, belum dimakan. Makanya pas dia bangun, lihat Romeo meninggal dunia, kaget. Akhirnya apa yang dilakukan Juliet? Juliet juga melakukan hal yang sama, minum racun yang ada di sisa-sisa mulutnya Romeo, dan akhirnya mereka berdua meninggal dunia. Dan kalau di endingnya mereka pun akhirnya hidup bahagia di alam yang lainnya gitu ya teman-teman semua. Nah kan itu kayak indah ya teman-teman, teman-teman semua. Tapi ternyata bagi Lawrence Slater sebagai ahli psikologi, bagi dia hal-hal kasus-kasus yang seperti itu disebut sebagai gila lova, yaitu gila karena cinta. Atau hari ini mungkin bahasa-bahasa kita itu bucin teman-teman. Bucinnya bucin tingkat dewa teman-teman semua. Bucinnya terlalu bucin teman-teman semua. Nah hal-hal yang seperti itu sebetulnya yang membuat kita itu menjadi manusia-manusia yang akhirnya terombang-ambing dengan lagu teman-teman. Terombang-ambing dengan cinta yang gak jelas teman-teman semua. Caranya gimana? Nanti kita coba bicara caranya ya. Tapi teman-teman semua itu yang kita khawatirkan, kita khawatir jadi yang namanya budak cinta. Ketika kita mendengar cinta, jatuh cinta, atau ketika mendengar lagu, hati kita kosong teman-teman. Akhirnya banyak orang-orang yang kasus-kasus yang seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan sampai gini ya, jangan sampai ada overthinking. Saya misalnya ada banyak kisah ya, ada orang-orang yang cerita kayak, Kang saya tuh nggak mau pacaran, tapi ketika mau putus, si laki-laki itu ngancem saya. Sampai ngancamnya itu mau bunuh diri, atau ngancamnya itu mau sampai mabuk seumur hidup katanya ya. Terus kata saya ya gak apa-apa, biarin aja gitu kan. Kenapa teman-teman semua? Karena orang-orang yang seperti itu ternyata sudah ada problem dari segi
jiwanya kosong. Bukan salah gara-gara cintanya, enggak teman-teman. Cinta nggak pernah ngajarin yang seperti itu ya. Bagi Bu Yamka itu kan cinta itu ibarat benih turun dari langit, tek, lalu menumbuhkan tanaman-tanaman. Kapan cinta bisa menumbuhkan tanaman-tanaman? Ketika buihnya itu turun ke tanah yang subur, ke jiwa yang penuh dengan keimanan, pasti lahirnya hal-hal baik. Tapi ketika cinta jatuh ke tanah yang gersang, yang ada apa? Nggak akan tumbuh sama sekali pepohonan, yang ada tetap semakin gersang dan airnya nggak ada sama sekali. Bagi orang-orang yang merasakan cinta, bagi orang-orang yang merasakan lagu, kalau misalnya jiwanya kosong, hatinya kosong, maka yang terjadi kasus-kasus yang seperti itu gitu teman-teman semua. Makanya kalau kita bicara apa sih hal yang penting harus kita garis bawahi pada kajian pada hari ini? Bagi saya teman-teman semua, jangan sampai ketika kita dengar lagu atau ketika kita jatuh cinta, hati kita kosong. Karena kalau hati kita kosong, maka kita akan jadi budak cinta. Maka kita akan jadi budak lagu. Sedangkan bagi kita teman-teman semua, Islam mengajarkan kita untuk jadi majikan cinta. Gitu ya. Ketika Allah bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu senantiasa memberikan kepada manusia pilihan jalan takwa dan jalan orang-orang yang berdosa. Orang menghadapi cinta teman-teman semua. Orang menghadapi cinta, jangan sampai ada yang bilang kayak gini ya, Kang nggak tahu pokoknya saya mah cinta. Saya nggak bisa nggak bisa melakukan apapun selain aku jatuh cinta aja sama dia. Dia mau ngajak apapun saya turuti aja. Enggak teman-teman semua. Bagi seorang muslim, manusia seorang muslim, ketika dia muslim senantiasa setiap pilihan-pilihan cintanya pasti dia punya pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia ingin menyikapi cintanya dengan jalan takwa atau dengan jalan yang jalan-jalan orang-orang yang berdosa. Itu ketika apa teman-teman semua? Ketika jiwa kita sudah diisi dengan keimanan, ketika jiwa kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu sudah terjadi teman-teman semua, maka kasus-kasus yang seperti tadi orang galau karena cinta itu nggak akan sampai ada kasus sampai bunuh diri. Atau ada orang yang ketika dengerin lagu Juicy gitu kan yang sialan itu tiba-tiba menyesalnya luar biasa gitu teman-teman semua. Galaunya luar biasa. Enggak, bagi orang-orang yang beriman karena hatinya sudah terisi, dengar lagu yang seperti itu nggak akan sampai stres itu. Tadi teman-teman kasus yang di Hungaria tadi kan judulnya belum Monday. Ketika itu diteliti ternyata orang-orang yang meninggal itu ternyata bukan karena lagunya, tapi karena secara fisiknya juga, secara psikisnya juga mereka sudah problem. Nah makanya teman-teman semua kita juga nggak bisa nih nyalahin lagu gitu kan. Dengar lagu ini artinya membuat kita jadi hancur berantakan. Enggak teman-teman semua. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi jiwa kita dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang paling penting itu adalah dekatkan diri kita dengan Al-Quran teman-teman semua. Kalau kita bicara mujizat kan, mujizat yang ada pada hari ini ternyata kan ada ya, Al-Quran teman-teman. Al-Quran kan bilang siapapun yang baca Quran tatmainul qulub, Allah akan tenangkan hatinya. Bagi tafsir Ibnu Katsir, tatmainul qulub itu adalah biqiraatil Quran. Kita baca Al-Quran teman-teman semua. Ayo kita baca Al-Quran supaya apa? Supaya hati kita terisi teman-teman semua. Kita itu kadang bohong ya. Kita ngaku beriman, kita ngaku dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau ditanya interaksi kita dengan Al-Quran, satu hari kita bolong teman-teman. Satu hari kita nggak ada sama sekali. Padahal teman-teman semua, Allah turunkan satu kitab, satu mujizat yang sangat luar biasa sekali, yang itu belum pernah terjadi sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Kita baca itu, kita buka itu, sebetulnya itu jadi kekuatan power bagi hati kita teman-teman semua. Kalau kita umpamakan ya di surat Al-Hasr, Allah kan bilang juga ya bahwa ketika gunung itu dikasih Al-Quran, kan gunung hancur ya. Gunung diterima Al-Quran, gunung hancur, nggak kuat dengan Al-Quran. Di dalam tafsir Al-Azhar Bu Yamka itu bilang maksudnya apa? Maksudnya adalah teman-teman bayangin seandainya hati teman-teman kayak gunung itu kan keras dan tidak bergeser. Seandainya hati teman-teman kayak gitu, kayak gunung seperti itu, tapi teman-teman dekatkan diri dengan Al-Quran, pasti hati teman-teman yang beku itu, yang kering itu pasti hancur. Itu pasti roboh, itu pasti runtuh, itu pasti kemudian akan lembut kembali. Dan teman-teman hanya dengan cara yang seperti itulah kita bisa mengurangi kegalauan kita semua. Teman-teman, orang dengar lagu itu kan sebetulnya biar relate ya nggak sih? Kadang misalnya kita tuh saya tuh lagi galau gitu kan, baru aja putus misalnya, atau baru aja ada problem apa, kita dengerin lagu misalnya tadi ya lagu sialan atau lagu bernadia gitu. Itu kan sebetulnya kita pengen cari yang relate ya, yang kata-kata musik yang bisa mengerti diri kita.
Iya kan? Rata-rata seperti itu ya orang dengan lagu itu. Nah teman-teman semua, sebetulnya kalau kita bicara Al-Quran, Al-Quran itu adalah satu kitab yang kalau kita baca artinya banyak hal-hal yang relate. Serius teman-teman. Saya pernah dengar satu kisah, ini bukan orang yang soleh seperti teman-teman di sini yang insya Allah soleh ya gitu. Ini ada satu kisah ulama yang sebelum jadi ulama dia seorang pembegal yang luar biasa, namanya Fudail bin Iyad. Dia bukan ulama waktu itu, dia seorang pembegal, sekian orang sudah dibunuh oleh dia teman-teman semua. Dia nggak peduli lagi dengan nyawa orang, dia lakukan jarah kemana-mana. Tapi suatu ketika teman-teman semua lagi mau aksi, ini nanti ada banyak ceritanya. Tapi kita coba ambil satu cerita. Ketika dia lagi aksi, dia lihat ada seorang perempuan di dalam satu ruangan. Dia lihat perempuannya cantik, fitrahnya laki-laki, ada nafsu yang menggebu ke perempuan itu. Suatu ketika dia naik ke lantai atas teman-teman. Ketika naik ke lantai atas, dia turun ke bawah mau melakukan hal yang tidak kepada perempuan itu. Tapi waktu itu teman-teman semua, atas izin Allah, perempuan itu lagi baca Quran surat Al-Hadid, alam yakni lil ladzina amanu an tasya'a qulubuhum li dzikrillah. Artinya itu adalah belumkah tiba masanya bagi orang-orang beriman untuk kembali lagi mengingat Allah dan sesungguhnya kebenaran itu sudah turun. Teman-teman, bagi Fudail bin Iyad, ayat itu relate banget dengan kehidupan dia. Dia sudah pergi kemana-mana, semua kemaksiatan hampir-hampir sudah dia lakukan kemana-mana. Ada satu seruan, alam yaknil lazina amanu an tasya'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba lagi masa kalian wahai orang beriman untuk kembali lagi ingat Allah. Zuraid Fudail muslim, tapi muslim ya kalau gini hari ini mungkin kayak muslim KTP gitu ya. Dia muslim, tapi teman-teman semua dia sudah lakukan semua yang dia kejahatan itu, tapi dia bosan satu ketika dengar ayat itu, relate dengan ayat itu, teruntuhlah hatinya yang ibarat gunung tadi. Maka orang-orang bilang kalau kita bicara Fudail bin Iyad, teman-teman searching biografi Fudail bin Iyad, julukan bagi Fudail bin Iyad pada masanya adalah dia dijuluki sebagai ulamanya para ulama. Puluhan tahun makan maksiat, tobat, dia benerin dirinya, dia coba zuhud daripada dunia ini, cari ilmu-ilmu agama, maka waktu itu julukannya itu ulama daripada ulama. Ketika apa? Hatinya relate dengan Al-Quran. Teman-teman, siapapun dalam sejarah manapun, Al-Quran teman-teman semua, itu adalah satu hal yang relate banget dengan kita, yang kalau kita bisa nangkap itu teman-teman semua, kita jadi orang-orang yang keren luar biasa. Satu logika yang pengen coba kita share ya teman-teman. Teman-teman kita bisa bayangin ya, dulu zaman Rasulullah SAW, itu kan Arabnya itu Arab jahiliyah ya. Kita sama-sama tahu ya, Arab jahiliyah waktu itu ada dua kerajaan yang sangat besar, Persia dan Romawi. Persia dan Romawi itu kan gak tertarik sama Arab. Itu apa di sana ada padang tandus gitu kan, orang-orang di sana juga jahiliyah gitu kan, nggak peduli sama sekali dengan peradaban. Ngapain kita pergi ke sana? Tapi teman-teman semua bayangin dengan kondisi Arab yang jahiliyah tadi, secara logika ini sebenarnya nggak mungkin dan ini sangat mustahil. Suatu ketika pada malam hari ayat Al-Quran turun, ketika ayat Al-Quran turun, dalam catatan sejarah nggak pernah bisa bohong teman-teman semua. Ketika Al-Quran itu turun, tiba-tiba orang-orang yang asalnya jahiliyah tadi, orang-orang nggak peduli dengan peradaban yang ada di sana, peradabannya sangat terbelakang sekali, orang nggak tahu akhlak dan moral. Tapi teman-teman semua, ketika Quran turun, nyentuh peradaban itu, yang terjadi apa? Kurang dari 100 tahun, peradaban Arab jahiliyah tadi menjadi peradaban yang memimpin dunia pada saat itu. Yang kerajaan Persia yang 3 kali lipat besarnya pada Indonesia, kurang dari 100 tahun semuanya ludes diambil oleh peradaban Arab tadi, yang hari ini kita sebut sebagai peradaban Islam. Arab yang tersentuh oleh Al-Quran. Al-Quran turun ke orang-orang yang keras seperti itu, tapi orang-orang yang keras seperti itu semuanya bisa dirubah oleh Al-Quran. Maka teman-teman semua, betul ya, kita jangan sering sebetulnya dengar lagu. Semakin kita dengar Al-Quran, kita coba baca Al-Quran lagi, kita coba buka tafsirnya yang ringan-ringan lah, seperti tafsir Al-Jahar dari Buya Hamka, itu kan ringan-ringan, relate dengan kita. Teman-teman baca itu, aku yakin satu titik ada hal yang relate dengan kehidupan teman-teman, dan itu bisa jadi dorongan yang kuat bagi teman-teman semua untuk bisa istiqomah dalam hijrah atau istiqomah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang teman-teman lagi usahakan sekarang ini gitu teman-teman semua. Jadi agar kita enggak terombang-ambing dengan lagu-lagu gitu kan, dengan semakin galaunya ditambah galau lagi dengan lagu-lagu, maka yang bisa kita lakukan adalah ayo kuatkan hati kita. Dan hati itu akan kuat ketika hati dekat dengan Al-Quran. Karena hati yang kuat adalah hati yang tenang, dan hati yang tenang hanya didapat ketika kita dekat dengan Al-Quran. Jadi ayo baca Al-Quran gitu teman-teman semua. Itu mungkin Kang yang bisa saya sampaikan. Siap Kang Fatih. Terima kasih. Atur nuhun Kang Fatih. Berarti ada 2 poin ya Kang ya?
Ya. Yang pertama tadi tentang jiwa yang rapuh. Ya kan emang ribetnya, jiwanya rapuh, sabarnya setipis tisu dibagi dua, kan Gemini lagi gitu. Wah udah itu mah, angkat tangan. Tapi jangan percaya Gemini-Geminian ya teman-teman ya. Terus yang poin kedua tadi terkait relate ya. Emang kadang-kadang kita tuh kalau lagi ada masalah gitunya, kalau lagi habis uang, kalau lagi ada problem apa weh, jadi bukan nyari Al-Quran, tapi nyari lagu yang relate buat jadi story gitu kan ya. Nah biasanya kayak gitu mungkinnya. Ada closing statement dari Kang Fatih mungkin sebelum kita next di sesi selanjutnya. Ya. Closing statementnya ya teman-teman. Ini ada satu perkataan quotes yang sangat menarik dari salah satu ulama di Indonesia, namanya Allahyarham Muhammad Natsir. Dia sampaikan sulit dan sukar itu bergantung pada hati. Ketika hati tidak, maka sulit dan sukar itu tidaklah pernah ada. Jadi teman-teman semua, ternyata kunci manusia kalau kita mau hebat atau mau apapun, ternyata kuncinya adalah dari hati kita teman-teman semua. Atau kalau dalam bahasa hadis itu kan mudgoh. Manusia itu tergantung mudgohnya, tergantung hatinya. Ketika hatinya kemudian mau, pasti dia mau. Ketika hatinya nggak mau, pasti dia nggak mau. Teman-teman, ketika hari ini kita galau, sebetulnya teman-teman semua, kita tuh bisa nggak terlalu dalam kegalauan. Selama apa? Selama hati kita mau untuk berubah, selama hati kita mau untuk dekat dengan Al-Quran. Jadi teman-teman semua, jangan sampai kita terframing dengan perkataan, ya udah aku nggak bisa mengendalikan diri aku sendiri, aku nggak bisa mengendalikan perasaan aku sendiri. Enggak teman-teman semua. Kalau kita yakin perasaan atau hati itu senantiasa kata Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, senantiasa ada dua jalan. Kita mau pakai jalan yang bertakwa atau jalan yang berdosa, itu tergantung pilihan-pilihan kita teman-teman semua. Jadi jangan sampai kita ada pikiran, aduh aku gak bisa mengendalikan perasaan aku. Padahal teman-teman semua, stresnya kita, bagi aku berhenti dulu, baca Al-Quran dulu, lebih tenang hati, kita lebih bisa mengkontrol hati kita gitu teman-teman. Jadi kuncinya adalah dapetin ketenangan hati dulu, baru kita bisa ngakuin yang lain. Ada orang-orang yang curhat kan, aduh tugas aku banyak, ini banyak saya kerjaan aku bingung harus ngelayain yang mana. Bagi saya secara pribadi yang harus lakukan pertama adalah justru baca Quran dulu. Kenapa? Karena itu udah tumpukannya banyak banget teman-teman di pikiran. Tapi tenangin dulu tenangin dulu hati. Kenapa? Agar hatinya luas. Luas apa? Menerima setiap banyak sekali tugas-tugas yang ada di kepala ya. Jadi luangin dulu hatinya. Ketika hati udah luang, baru kita buka catatan, bikin list-list apa yang harus kita kerjakan di awal dan di akhir. Itu hal yang relate banget bagi kita semua gitu teman-teman semua. Jadi yang pengen aku sampaikan, ayo kita jangan sampai mau tergoyang-goyang dengan lagu, karena kita bisa mengendalikan hati kita. Yakin kita pasti bisa mengendalikan hati kita selama hati kita dekat dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur pada Allah di malam hari ini. Sebelumnya kita bersyukur ya kepada Allah karena dari sekian banyak kesibukan kita, dari sekian banyak yang mungkin sedang kita jalani, dari sekian banyak yang sedang kita usahakan, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk ngerilis dari segala hal yang terjadi, untuk istirahat dari segala kesibukan kita. Dan besok pun teman-teman udah memasuki hari Senin kembali ya. Baik itu ada rutinitas yang kerja, ada yang kuliah, ada yang ngajar atau apapun itu. Coba pada akhirnya di awal ini kita coba untuk mengerti dulu bahwa ketika pun teman-teman hadir di sini, teman-teman duduk di sini, ketemu Kang Fatyu, ketemu Kang Dani, kita bisa sharing di sini, itu merupakan sebuah notis ya dari Allah bahwa Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk ngetahuin sebenarnya kita sekarang udah usia 20, udah usia 21, udah usia 22, udah sampai kerja sampai apapun itu. Sebenarnya langkah kita tuh sudah sejauh mana? Sebenarnya arahnya itu bakal kemana? Maka alhamdulillah di minggu malam ini kita dinotis kembali oleh Allah ya untuk bisa ngembaliin yang apa yang seharusnya kita tuju, yaitu adalah untuk beribadah kepadanya serta juga untuk menambah bekal kita untuk sebelum nanti kita kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tidak lupa untuk bersyukur dan kita pun tidak lupa untuk bersolat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Akang dan Teteh sehat? Alhamdulillah sehat ya. Yang paling jauh dari mana? Ada yang dari kabupaten ada? Boleh angkat tangan? Dari mana? Oh, Karawang, aku udah pernah lihat Akang ya. Di mana kita ketemu kemarin? Oke, di Urah betul. Yang Ahwat ada yang dari kabupaten? Ada. Oke, kabupaten. Yang deket dari sini ada? Ada ya. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman barangkali perkenalkan,
Namaku Al-Fatahar dan pada kesempatan kali ini dengan judul yang bagus ya, agar hidup tidak disetir lirik lagu ya. Emang playlist Spotify kalian apa sekarang? Bernadia, Sal Priadi, atau apa? Oke, Galau Bunga Matahari katanya. Juga badanmu tak sakit-sakit lagi gitu kan, itu di surganya insya Allah. Nah cuma ada satu poin penting yang harus teman-teman tahu di awal. Ini yang harus kita coba cek kepada diri kita. Banyak orang hari ini dia ngerasa tanda kutip kesepian. Dia sebagai seorang makhluk sosial, dia sebagai manusia yang butuh tempat cerita di makhluk lain. Dia tempat di mana dia kayak butuh yang lain. Tapi hari ini banyak banget orang yang tanda kutip disconnect dengan lingkungan sosialnya. Kebayang gak teman-teman gini? Kita sekarang makin hari masalah kita makin banyak. Makin hari tanggung jawab kita makin banyak. Makin hari amanah kita makin banyak. Ketika masalah, amanah dan yang sedang kita jalan itu makin banyak, terus pada akhirnya yang kita lakukan apa? Yang pada akhirnya kita lakukan adalah dari kesibukan itu kita cuma pengen cepet-cepet dalam satu hal. Apa itu? Aku pengen kembali ke kamar aku pengen cepet-cepet tidur. Ngerasa nggak kayak gitu? Nah, ngerasa dari itu tempat pulang tuh apa? Kamar. Kalian ngerasa di kamar kalian mungkin lebih nyaman, di kamar kalian merasa lebih oke mungkin ya, karena self service itu kalian dapatkan. Cuma teman-teman, yang paling dikhawatirkan semakin orang mencoba untuk berlari dari lingkungan sosial. Contoh gini, pernah gak ada teman dengar kalimat ini? Aku kalau misalnya ketemu lingkungan sosial itu energi aku tuh kayak habis banget. Aku udah ngobrol sama dia, energi aku tuh kayak habis banget. Akhirnya apa? Akhirnya aku tuh pengen istirahat dulu aja seharian, gak mau ketemu orang gitu kan. Nah, satu hal yang perlu kita tahu teman-teman, bahwa saat ini kita tuh disuguhkan, kita tuh ditampilkan dengan banyak standar-standar hidup serta lirik-lirik atau quotes-quotes TikTok yang buat kita ngerasa hidup aku tuh gagal kalau aku gak dapet pencapaian itu. Contoh gini, orang hari ini seringkali mengatakan kamu tuh sukses di umur 22 tahun kalau kamu udah dapat 100 juta pertama. Kalau kamu di umur 23 tahun, kamu disebut sukses kalau kamu udah bisa bangun rumah impian kamu. Kalau kamu di umur 25, kamu belum nikah, berarti ada sesuatu hal yang mungkin saat ini kamu belum lakukan, kamu kurang kerja keras dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya kita seringkali merasa selalu gagal dalam hidup. Kita nggak pernah merasa berhasil sama apa yang sedang kita lakukan. Kita merasa bersalah kalau misalnya kita sekarang kuliah, sedangkan teman-teman kuliah kita ketika libur semesternya itu pergi ke Banda Neira. Mereka traveling ke Jepang. Mereka punya instastory dan mereka punya highlight yang itu setiap liburan semester itu di-update dan sebagainya. Sedangkan kita hanya cuma sekedar lihat Instagram, lihat instastory mereka, highlight kita cuma titik doang dan dalamnya apa? Kuas doang tentang kajian misalkan. Dan kita ngerasa, kenapa hidup aku itu enggak seindah orang lain? Kenapa hidup aku rasanya enggak seadil yang Allah berikan kepada aku? Nah akhirnya yang kita perlu tahu adalah teman-teman gini. Standar hari ini, kalimat-kalimatnya, kata-katanya itu seringkali membuat diri kita harus tanda kutip ngepuasin ekspektasi orang lain. Contoh gini, aku sekarang lagi kuliah jurusan sastra bahasa Arab teman-teman. Kalau di sastra bahasa Arab gini, orang hari ini akan gini, kalimatnya tuh gini. Kalau kita pengen tahu kondisi perasaan masyarakat, maka lihatlah playlist lagu apa yang sering mereka dengar, puisi apa yang sering kali mereka baca, dan referensi dan apa yang itu laku di dunia saat ini. Maksudnya gimana Kang? Gini, playlist hari ini contoh tentang lagu aja, yang paling laku tentang apa? Laku di Spotify tentang apa kira-kira? Galau, cinta, patah hati itu laku nggak? Laku. Maka berarti kita bisa menilai bahwa kondisi perasaan masyarakat kita di sekitar kita ketika playlist lagunya galau, cinta, patah hati, berarti kondisi perasaan masyarakatnya memang seperti itu. Dan kalau teman-teman belajar sastra bahasa Arab dan teman-teman mengetahui begitu indahnya puisi yang dibuat oleh literatur Arab, kalian akan merasa banget. Kalau kalian pernah buka TikTok, buka Instagram, buka Twitter, terus ada orang yang buat sebuah quotes dengan kalimat menggunakan bahasa Arab, itu indah banget seriusan. Itu indah banget, kenapa? Karena memang sastra Arab itu begitu luar biasa literaturnya seperti itu. Nah maka ketika sekarang teman-teman ngerasa, Kak aku galau sedikit dengernya Bernadia, aku hancur sedikit dengernya lagu Gea, aku galau sedikit aku pengen pulang aku dengernya Feby Putri gitu kan, kembali pulang dan sebagainya.
Nah itu salah nggak sih Kak? Nah itu mungkin sebenarnya adalah hal yang mungkin kalian rilis masalah kalian. Kalian punya perasaan, kalian pengen romantis perasaan itu, kalian dengar lagu apa? Itu mungkin yang kita bisa lakukan. Dan kalau misalnya tanya, Kak emang kakak juga dengar lagu nggak? Ya aku juga dengar lagu. Kalau misalnya ditanya lagu terakhir apa yang dengar tadi? Aku tadi dengar sore, aku ada acara. Di acara tadinya malah kita nyanyi bareng Gala Bunga Matahari kayak gitu kan. Itu mungkin relate bagi kita yang merindukan surga gitu kan, bagi kita yang paham kayak gitu. Nah cuma yang harus teman-teman tahu adalah gini, pertama, orang-orang hari ini itu pengen dapat bahagia, orang-orang hari ini itu pengen dapat tenang, itu cuma dua, pengen dapat bahagia dan juga pengen tenang. Tapi ternyata itu bukan tentang kita aja. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti masuk manusia terakhir, goalsnya sama, pengen dapat bahagia. Nah tapi standar hari ini soal bahagia itu seringkali bahagia tentang harta, bahagia tentang pencapaian, bahagia tentang apa yang harus segera dimiliki. Teman-teman kebayang nggak? Kalau seandainya bahagia itu kalian sandarkan kepada nilai materi dan juga harta, terus kalian sekarang ketika kerja, kalian punya tabungan wishlist pengennya setiap bulan tuh pengen nabung berapa dan sebagainya, tiba-tiba ketika akhir bulan, tiba-tiba ibu dan ayah kalian mengatakan, Dek boleh minjem uang dulu enggak untuk bayar apa dan sebagainya. Untuk kalian mungkin kita naik sandwich misalkan, itu kerasa banget gitu kan, gimana struggle-nya gitu. Aku tuh pengen nabung karena aku tuh punya wishlist ini, aku tuh pengen nabung karena aku tuh pengen cepet ini dan sebagainya. Nah akhirnya kita seringkali merasa bingung atas seperti itu. Nah maka sebenarnya hal yang pengen aku sampaikan di awal ini adalah, coba teman-teman ketika kita pengen lebih stabil hidupnya, ketika kita pengen lebih tough gitu dalam hidup ini, enggak tanda kutip gampang disetir sama quote TikTok, kita enggak gampang disetir sama perkataan-perkataan orang yang tidak mencintai kita, disetir sama lirik-lirik lagu. Jawabannya adalah mulailah kenali kita itu sebenarnya siapa. Kalau teman-teman tahu bahwa kita itu adalah hamba, maka kita tidak akan pernah mencari solusi kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara rilis masalah terbaik adalah mulailah mengerti bahwa kita sebagai manusia itu butuh zat yang maha kuasa yang bisa bantu kita. Karena kita sering kali bingung teman-teman, kita ada masalah, larinya kemana? Larinya healing, ke Ciwidey, ke Pangalengan. Ya itu benar nggak apa-apa, aku juga sering kayak gitu. Cuma yang aku pengen bilang kepada teman-teman, mau nggak? Yang pertama, kenali dulu bahwa kita adalah seorang hamba. Karena kalau kita udah tahu kita hamba, kita bakal tahu aku bakal pulang kepada siapa, aku bakal berpasrah kepada siapa, aku akan ngerilis masalah-masalah kepada siapa. Itu yang pertama. Dan kedua, mulailah untuk meromantisasi. Kalaupun emang lagi ada keresahan, mulailah untuk bercerita. Contoh gini, lagu Bernadia judulnya 1 bulan ya. Gimana lirik pertamanya? Nah 1 bulan gitu kan. Nah dia tuh pokoknya dapat pengganti kita gitu kan. Terus dia tuh lebih bahagia, dia tuh tertawanya lebih lepas gitu kan. Aku dapat dari temanku, aku bawa temanku juga namanya Gozi. Dia tuh bilang kayak gini, yang paling berbahaya di zaman sekarang adalah kita seringkali berasumsi.